Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ajaza an sholati qa'idan shalla muttaji'an ala jambihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddami badanihi wa yukrahu ala al jambil al aysari bila udrin fa mustalqiyan ala dhahrihi wa akhmasahu ila al qiblati wa yajibu an yada'a tahta ra'sihi nahwa mikhdatin liyastaqbila biwajhi al-qiblah wa ayyumi'a ila sawbil qiblati raki'an wa sajidan wa bisujudi akhfadu minal ima'i ila ruku'i in ajaza anhuma fa in ajaza anil ima'i bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi fa in ajaja ajra af'ala sholati ala qalbihi fala tasqutu anhu as-sholatu ma dama akluhu thabitan wa innama akharu al-qiyama an sabiqaihi ma taqaddumi alaihima li'annahuma ruknani hatta fil nafli wa huwa ruknun fil fariidati faqat ka mutanaffilin fayajuzu lahu an yusalliya an-nafla qa'idan wa muttaji'an ma'al qudrati 'ala al-qiyami awil qu'udi wa yalzamu al-muttaji'a al-qu'udu lirruku'i was-sujudi amma mustalqiyan fala yasihu ma imkanil ittija'i wa fil majmu'i italatul qiyami afdalu min taktsirir raka'ati wa fir rawdati tadwilus sujudi afdalu min tadwilir ruku'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan naf'a wal infaq jasana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in ajaza anis salati qa'idan shalla muttaji'an ala jambihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddam badanihi wa yukrahu alal jambil aisar bila udrin. Kemarin pembahasan yaitu bagi orang termasuk daripada rukun salat yaitu berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu itu pun di dalam salat fardu. Tapi kalau seandainya ada orang tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu untuk berdiri itu karena ada masyaqqah syadidah la tahtamilu, ada yang mana ada kesulitan yang sangat untuk berdiri, atau ada yang mengatakan sampai bisa menghilangkan khusyuknya, atau bahkan Imam Syarqawi kemarin mengatakan apa? Bisa menghilangkan kamal khusyuk, kesempurnaan daripada khusyuk, maka diperbolehkan bagi dia untuk sholat dalam keadaan duduk. Duduk kemarin dengan cara apapun duduknya, baik itu iftirash, duduk tahiyat awal, atau duduk tarabbu, itu duduk apa? Bersila, atau ik'a masnun, atau juga tawarruk. Tapi di situ afdaliyah tartibnya iftirash lebih afdal daripada yang lainnya. Kemudian kemarin dikatakan bagi yang tidak mampu untuk berdiri walau bimu'inin, itu mungkin ada salah pahaman. Walau bimu'inin, walaupun dengan orang yang bisa membantu. Maksudnya kalau seandainya dia bisa berdiri dengan dibantu orang, jadi dia tidak mampu untuk berdirinya, tapi ketika berdiri dia mampu. Jadi untuk nuhud, untuk bangkit dari duduk ke berdiri, itu yang dia tidak mampu, berarti wajib seandainya ada orang yang bisa membantu untuk membuat dia berdiri, maka hukumnya wajib walau bi ujrah, walaupun harus mengeluarkan biaya. Itu untuk lin nuhud, untuk bangkitnya. Loh, kan bertentangan katanya kalau tidak mampu berdiri sampai bisa menghilangkan khusyuk berarti dia boleh sholat duduk. Maksudnya di situ dia ketika berdiri mampu berdirinya, tapi ketika bangkitnya dia tidak mampu. Karena itu ketika bangkitnya ini wajib walaupun bimu'inin, walaupun dengan orang yang membantu dirinya untuk berdiri. Itu maksudnya. Tidak bertentangan dengan in ajaza fabil qu'ud. Tidak ada pertentangan dengan masalah itu. Kemudian kalau memang dia dikatakan tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu untuk berdiri berarti dia boleh salat duduk. Kalau tidak mampu salat duduk gimana? Lah ini sekarang pembahasannya. Fa in ajaza anis salati qa'idan, maka jika dia tidak mampu anis salati dari salat qa'idan dalam keadaan duduk, tak mampu dia duduk. Kenapa gak mampu? Ya seperti kemarin
yaitu tidak mampu karena ada masyaqqah syadidah, karena ada kesulitan yang sangat, atau ada yang mengatakan bisa menghilangkan daripada khusyuknya, sama seperti kemarin. Kalau dia dikatakan tidak mampu untuk duduk, shalla muttaji'an ala jambihi, maka dia boleh salat dalam keadaan ittija, tidur miring, ala jambihi, di atas lempengnya, mustaqbilan lil kiblati, dalam keadaan dia tadi, orang yang tidur tadi, menghadap lil kiblati, menghadap ke kiblat, biwajihi wa mugaddam badanihi, dengan wajahnya dan bagian depan daripada badannya. Jadi kalau dia tidak mampu sholat duduk, berarti dia sholat tidur miring. Tidur miring di atas lempengnya, disunnahkan dengan lempeng kanannya. Jadi seperti hay'a fil qabr, seperti bentuk di kuburan. Jadi dengan lempeng kanannya dia menghadap kiblat. Jadi tidurnya lempeng kanannya itu dibuat disandarkan di bumi. Jadi tidur dengan lempeng kanannya dalam keadaan menghadap kiblat, seperti hay'a fil qabr. Seperti mayit di lahat itu. Ya. Seperti mayit ketika di kuburan, ketika dimasukkan ke kuburan, ketika dikubur, bentuknya seperti itu, miring menghadap kiblat dengan lempeng kanannya. Tapi dengan lempeng kanannya ini hukumnya sunnah. Kalau dengan lempeng kirinya gimana? Menghadap kiblat dia boleh, tapi makruh. Karena di situ dikatakan setelahnya apa? Wa yukrahu alal jambil aisar bila udrin, dimakruhkan di atas lempeng kirinya kalau dengan tanpa udzur. Berarti kalau di Indonesia yang makruh itu kepala di arah selatan ya. Kepala di arah selatan, itu yang makruh. Dimakruhkan di atas lempeng kiri itu kalau bila udrin, dengan tanpa udzur. Kalau ada udzur, lempeng kanannya tidak bisa. Kenapa? Ada sakitnya, tidak boleh. Lempeng kiri bisa. Berarti ada halangan untuk tidur di atas lempeng kanannya, kemudian dia menggunakan lempeng kirinya. Apakah dimakruhkan? Ya tidak makruh, karena dimakruhkan tadi bila udrin, dengan tanpa udzur. Di situ dikatakan menghadap kiblat, orang yang tidur ittija, tidur miring tadi, diwajibkan menghadap kiblat. Di situ dikatakan mustaqbilan lil kiblati biwajihi wa mugaddam badanihi. Biwajihi nadban, dengan wajahnya itu sunnah, tapi yang wajib apa? Bimugaddam badanihi, dengan bagian depan daripada badannya. Di situ Ibn Hajar mengatakan wa qala fi tuhfah wa fi wujubi istiqbaliha bil wajhi dunal qiyam wal qu'ud nudhir wa qiyasuhuma adamu wujubihi. Kenapa? Idla fariqa bainahuma liimkanil istiqbal bil mugaddam badanihi wa tasmiyatihim adzalika mustaqbilan fil kulli bi mugaddam badanihi. Walhasil di situ kalau ibarahnya yang ada di kitab ini dikatakan dia wajib menghadap kiblat dengan wajahnya dan bagian depan daripada badannya. Tapi yang mu'tamad inda Ibn Hajar dan sebagian kitab yang lainnya disebutkan bahwa untuk menghadap kiblat dengan wajahnya itu sunnah, adapun dengan bagian depan daripada badannya itu adalah wajib. Kemudian famustalgian, kalau memang dia tidak mampu sholat sambil ittija, kan tadi dikatakan orang yang tidak mampu sholat berdiri berarti dia sholatnya boleh duduk. Kalau tidak mampu sholat sambil duduk berarti dia boleh ittija. Kalau dia tidak mampu ittija, tidur miring, berarti cara yang selanjutnya yaitu apa? Famustalgian. Famustalgian maksudnya itu apa? In ajaza anis sholati muttaji'an shalla mustalgian ala dhahrihi. Maka dia tidur mustalgian, terlentang, dalam keadaan tidur terlentang, ala dhahrihi, di atas punggungnya, wa ukhmusahu atau akhmisahu atau akhmasahu, padha kabeh lho. Wa ukhmusahu ilal qiblah, dan ukhmusahu itu bagian kaki yang
lebih rendah. Lafu, ini bagian kaki yang lebih rendah, yang jeglong. Itu namanya ukhmusahu. Ukhmusahu itu bagian kaki, bagian dalam kaki, telapak kaki yang agak jeglong. Itu namanya ukhmusah. Di situ artinya al-munkhafid minal godamain. Al-munkhafid minal godamain itu dikatakan ukhmusahu. Bisa dikatakan akhmusahu, akhmisahu, ahmasahu, itu boleh. Atau ukhmusahu, karena di situ bi fathil mim ashhar min dhammiha wa kasriha. Kalau dengan fathahnya mim ahma ma sahu itu lebih terkenal daripada dhamma. Dhamma berarti boleh, kasrah juga boleh. Wa bi taslisil hamzah aidan. Hamzahnya juga boleh taslis. Taslis maksudnya apa? Boleh dhamma, boleh fathah, boleh kasrah. Ikhmisahu boleh, ikhmasahu, ikhmusahu boleh itu ya. Yaitu apa? Al-munkhafid minal godamain. Dikatakan situ kalau dia tidak mampu sholat sambil ittija. Tidak mampunya kenapa? Ya sama seperti kemarin. Itu ada masyaggah syadidah la tahtamilu ada, atau yudhibu al-khusyu' atau kamal khusyu'. Walhasil intinya kalau seandainya dia tidak mampu untuk sholat ittija, berarti dia sholat dalam keadaan istilqa, tidur terlentang di atas punggungnya. Kemudian menghadap kiblatnya dengan apa? Menghadap kiblatnya dengan apa? Dia menghadap kiblatnya dengan kepalanya. Nanti di situ diwajibkan memberi bantalan di atas kepalanya supaya dia bisa menghadap kiblat dengan kepalanya. Dan juga dengan akhmusahu tadi itu. Tapi dengan akhmusahu hukumnya apa? Sunnah. Kalau memang dia bisa menghadap kiblat dengan kepala dan bagian telapak kakinya, berarti hukumnya sunnah, digabungkan dua-duanya, menghadap kiblat dengan kepala dan dengan telapak kakinya. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu dengan kepalanya, kenapa? Wah, tidak bisa, kepalanya tidak boleh digerakkan. Kenapa? Karena kepalanya ada gegar otak masalah atau yang lainnya, tidak boleh digerakkan. Berarti dia wajib menghadap kiblat dengan akhmusahu. Hukumnya wajib akhmusahu kalau tidak mampu kepala. Wa akhmusahu ilal qiblah nadban wa yajibu ayyadha, dan wajib meletakkan tahta ra'sihi, di bawah kepalanya, nahwa min khaddatin, semisal bantalan. Untuk apa ditaruh bantalan di atas kepalanya, di bawah kepalanya tadi? Liyastaqbila, supaya dia menghadap biwajihi, dengan wajahnya, al-qiblah, menghadap kiblat, supaya dia bisa menghadap kiblat dengan apa? Dengan wajahnya. Jadi wajibnya itu kalau tartib orang salat istilqa itu, dia wajib menghadap kiblat dengan apanya? Dengan wajahnya. Kemudian kalau bisa disunahkan dengan telapak kaki bagian dalam. Kalau memang tidak bisa dengan wajahnya, berarti wajib dengan telapak kaki bagian dalamnya. Ukhmusah tadi itu wajib jadinya. Itu tartibnya. Baik. Ini wajib meletakkan apa? Tadi bantalan tadi, meletakkan bantalan di bawah kepalanya itu kalau dia sholat bukan di dakhil Ka'bah. Kalau sholat dia di dalam Ka'bah, tidak perlu dikasih bantalan. Kenapa? Atapnya sudah kiblat. Atapnya dia menghadap ke atas itu sudah kiblat. Ini semuanya wajibu ayyadha'u tahta ra'si nahwa min khaddatin. Disebutkan dalam kitab Tuhfah, illa ayyakuna dakhilal Ka'bah, kecuali dia di dalam Ka'bah. Kecuali dia di dalam Ka'bah dan Ka'bahnya masghufah, ada atapnya. Bahkan kalau seandainya ada orang sholat di dalam Ka'bah, dia tidak mampu sholat berdiri, dia sholat duduk tidak mampu, sholat ittija tidak mampu, boleh sholat istilqa. Ketika dia wajib sholat istilqa, dia di dalam Ka'bah, boleh bagi dia bukan menghadap ke atas, tapi boleh tengkurap. Boleh bahkan dia sholat tengkurap. Jadi wajahnya menghadap ke ke tanah. Boleh bagi dia. Tapi tetap yang lebih afdal apa? Istilqa. Kenapa? Kiblat semuanya. Bawahnya dia, atasnya dia kiblat.
Ini ibarahnya walahu fi dakhiliha ayusalliya munakkiban ala wajhihi walau ma'a gudratihi alal istilqa fi ma yadhar listiwa'il kaifiyatain fi haqqihi hina idin wa in kanal istilqa'u aula. Wa ayyumi'a ila saubil kiblati raki'an wa sajidan. Kalau orang yang salat istilqa, gimana rukuknya? Gimana sujudnya? Kalau orang salat istilqa, dia wajib rukuk dan sujud sempurna kalau mampu. Kalau dia mampu untuk rukuk dan sujud sempurna, berarti wajib. Dia tidak bisa berdiri, tidak bisa tidur miring, dia salatnya tidur terlentang. Tapi kalau rukuk bisa dia. Tapi kalau dia sujud bisa, berarti wajib. Kalau tidak memungkinkan, tidak mungkin, karena sampai salat tidur terlentang itu kenapa? Ya karena dia tidak bisa untuk rukuk dan sujud sempurna. Ya apa? Rukuk dan sujudnya wa ayyumi'ah dan merunduk ila saubil kiblati ke arah kiblat raki'an wa sajidan dalam keadaan rukuk dan sujud. Wa bis sujudi akhfat minal ima ila rukuk. Dan dengan sujud lebih rendah. Dia merunduknya untuk sujud lebih rendah minal ima daripada merunduk ila rukuk ke rukuk. Tapi semuanya itu dikatakan boleh dia atau wajib ima in ajaza anhuma jika dia tidak mampu dari rukuk dan sujud. Kalau dia mampu rukuk dan sujud sempurna wajib, tidak boleh dia cukup dengan ima, tidak boleh dia cukup dengan merunduk. Ya apa bentuknya? Dia kan salat istilqa ya, tidur terlentang. Ya apa? Ima birrukuk dan sujud itu gimana? Nah kalau dalam ibarat tuhfa di situ dikatakan summa in ataka ruku' was sujud ata bihima wa illa au ma'alahuma bi ra'sihi. Dia dikatakan ima tadi itu wa ayyumi'a ay bi ra'sihi. Dikatakan merunduk itu bukan dengan badannya, dengan kepalanya. Kemudian di tuhfa dikatakan wa illa au ma'alahuma bi ra'sihi wa yugarribu jabhatahu minal ardi ma amkanahu wa yaj'al sujud akhfat. Jadi kepalanya yang dimiringkan dimerundukkan ke tempat sujudnya semampunya dia. Jadi ketika tidur terlentang, ketika sujud kepalanya dimiringkan ke arah tempat sujudnya, berusaha untuk sujud meletakkan dahinya. Tapi sujud lebih rendah, lebih merunduk. Itu daripada cara ketika dia rukuk dan sujudnya orang yang salat dalam keadaan istilqa. Kalau tidak mampu gimana? Tidak bisa dia, tidak boleh gerak sama sekali ini. Sholat terlentang tidak boleh gerak kepalanya. Fa in ajaza minal anil ima bi ra'sihi, maka jika dia tidak mampu dari merunduk dengan kepalanya, tidak bisa dia miringkan kepalanya. Au ma'a bi ajfanihi, maka dia merunduk untuk rukuk dan sujudnya bi ajfanihi dengan kelopak matanya. Jadi ketika rukuk merem, ketika sujud merem lagi. Kalau tadi ketika auma abi ra'sihi sujud lebih rendah kan ya. Jadi sujud lebih rendah untuk imaknya, merundukkan kepalanya. Tapi kalau dengan kelopak mata ini apakah berarti kalau misalnya rukuk meremnya biasa, kalau sujudnya meremnya ditambah? Gitu. Apakah seperti itu? Ada beda pendapat ulama. Kalau pendapat Ibn Hajar dan Imam Romli tidak perlu. Kalau pendapat Ibn Hajar dan Imam Romli tidak perlu. Rukuk dan sujud sama, cuman itu isyarat. Jadi ketika rukuk merem, ketika sujud ya merem biasa sama. Tapi kalau pendapat Ibn Qasim dan Qalyubi, mereka mewajibkan. Qalyubi dan dan Ibn Qasim mewajibkan lebih rendah untuk sujudnya. Jadi ketika rukuk ya merem biasa, ketika sujud lebih rendah, meremnya berarti tambah. Paham ini ya? Fa in ajaza anil ima'i bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi, maka dia merundukkan dengan kelopak matanya. Wala yajibu fi ima' lisujud akhfat bi khilaf Imam Marra. Itu indah Ibn Hajar dan Imam Ramli. Tapi pendapat wa aujabah Ibn Qasim wal Qalyubi. Ibn Qasim dan Qalyubi mewajibkan menambahi untuk sujud ketika ketika memejamkan kelopak matanya.
Kalau tidak mampu, tidak bisa dia, matanya tidak boleh bergerak, atau bahkan dia merem tok. Dia salatnya dalam keadaan istilqa, ketika dia mau rukuk dan sujud tidak bisa merundukkan kepalanya, juga tidak bisa memejamkan isyarat dengan kelopak matanya. Terus gimana? Isyarat untuk rukuk dan sujudnya, fa in ajaza, maka jika dia tidak mampu, ajra af'alas salati ala galbih, maka menjalankan segala pekerjaan salat ala galbih, dengan hatinya, dihadirkan dalam hati ya. Jadi dia in ajaza, kalau dia tidak mampu, ini kalau rukun gauliyah fi'liyahnya. Kalau dia tidak mampu gauliyahnya juga sama. Kalau tidak mampu gauliyah, rukun gaulinya, berarti dia yumasil nafsahu gaiman. Ana sekarang berdiri, ana sekarang membaca, ana sekarang rukuk, ana sekarang terus gitu. Dipermisalkan dirinya seakan-akan dirinya mengerjakan daripada af'alus shalah yang tadi itu. Fala tasqutu anhu shalah madama aqluhu tsabitan, maka tidak akan gugur anhu dari dia as-salatu, kewajiban salat, madama semenjak aqluhu, akalnya, sabitan, masih ada, masih menetap. Kalau ada akalnya tidak boleh meninggalkan salat sama sekali dan tidak gugur kewajibannya, berarti dia wajib tetap melakukan salat. Itu pendapat Imam Syafi'i. Adapun pendapat madhab yang lain ada lebih keringanan, Tapi pendapat Imam Syafi'i di situ, kalau semenjak dia masih berakal, dalam keadaan apapun tetap dia tidak bisa gugur kewajiban salatnya. Kemudian wa innama, sekarang mungkin ada yang timbul pertanyaan, kenapa kok qiyam ini diakhirkan daripada niat dan takbiratul ihram? Padahal rukun sholat seharusnya yang pertama itu berdiri kan. Sebelum dia niat dan takbiratul ihram kan dia berdiri dulu. Di situ kenapa sih kok diakhirkan berdiri? Wa innama akharul qiyam an sabiqaihi, dan hanya saja mereka ulama mengakhirkan al-qiyam berdiri an sabiqaihi daripada dua yang telah berlalu, yaitu niat dan takbiratul ihram, ma'atagaddumihi alaihima, padahal tagaddumil qiyam alaihima, padahal mendahului qiyam alaihima daripada niat dan takbiratul ihram. Kenapa kok diakhirkan dalam penyebutan di dalam rukun salat di sini? Li'annahuma ruknani, karena dua-duanya itu rukun hatta fin nafli, walaupun itu di dalam salat sunnah. Wa huwa ruknun fil fariidhah. Karena apa? Niat dan takbiratul ihram itu adalah dua-duanya rukun dalam salat, walaupun itu salat sunnah. Kalau salat sunnah, niat dan takbiratul ihram termasuk rukun. Wa huwa, adapun qiyam, ruknun fil fariidhah faqat, itu cuma hanya rukun di dalam salat fardu saja. Kalau kita salat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, nanti diperbolehkan bagi dia salat duduk, berarti bukan rukun dalam salat sunnah. Karena itu penyebutannya ya nomor 3. Atau ada yang menyebutkan enggak, memang niat dan takbiratul ihram itu yang pertama, qiyam itu setelahnya. Kenapa? Karena kalau dia berdiri belum niat, belum dianggap masuk salat dia. Dia dianggap masuk salat setelah niat dan takbiratul ihram. Karena itu qiyam itu nomor 3. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kamu tanafilin kafli tandir, sebagaimana hukum orang yang tidak mampu sholat berdiri, dia boleh sholat dalam keadaan duduk dan ittija ala tartib, menurut tertibnya. Boleh juga bagi orang yang sholat sunnah untuk sholat duduk dan ittija. Kamu tanafilin fayajuzu, maka boleh lahu bagi orang yang sholat sunnah, ayu salliya, untuk salat an-nafla, salat sunnah, gaidan, dalam keadaan duduk, wa muttajian, dan dalam keadaan ittija, tidur dengan lempengnya, ma'al gudrati, padahal dia mampu, alal qiyami, untuk berdiri, awil qu'udi, atau untuk duduk.
Dia mampu berdiri, mampu duduk, dia salatnya ittija. Dia mampu berdiri, dia salatnya sambil duduk, boleh dan sah. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa salat dalam keadaan berdiri, maka itu adalah lebih afdal. Wa man shalla qa'idan, barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajrul qa'im, maka dia mendapatkan apa? Separuh pahala orang yang salat berdiri. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang salat dalam keadaan tidur, maksudnya apa? Muttaji'an, dengan lempengnya, falahu nisfu ajrul qa'id, maka baginya mendapatkan pahala separuh orang yang salat duduk. Itu karena hadis ini berarti apa? Dikatakan boleh walaupun dia mampu berdiri salat dalam keadaan duduk, walaupun dia mampu duduk boleh bagi dia untuk salat dalam keadaan ittija untuk salat sunnahnya. Ya, karena kalimat afdal itu bukan dilalah alal wujub. Kalimat afdal, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Kalimat afdal lebih utama itu bukan karena wajib. Berarti tidak dengan qiyam tetap sah. Cuma afdalnya adalah qiyam gitu. Nah itu kalimat afdal itu bukan dilalah alal wujub. Berarti alal istihbab. Sama dengan sholat berjamaah. Apakah wajib apa sunnah? Dikatakan sunnah kenapa? Karena bilang sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi, sholatul munfarid bisab'in wa 20 darajah. Sholat berjamaah mengungguli sholat sendiri dengan 27 derajat. Kalimat tafdulu itu berarti membandingkan antara sholat sendiri yang sah dengan sholat berjamaah yang sah. Nah kalau dikatakan tidak sah, sholatnya tadi itu adalah batal, tidak dikatakan tafdulu, berarti tidak mengungguli karena tidak dihitung sudah ghair ma'dud. Karena itu kalimat afdal itu dilalah al istihbab bukan dilalah al wujub. Tadi dikatakan bagi orang yang sholat sunnah boleh sholat duduk atau ittija ya. Alasannya karena ada hadis tadi itu. Yang kedua karena apa? Karena alasannya li'annan nafla yaksur. Karena sholat sunnah itu banyak. Kalau seandainya dengan banyaknya sholat sunnah itu diwajibkan berdiri, akhirnya membuat orang kesulitan atau bahkan meninggalkan itu sholat sunnah. Karena itu ya sholat sunnah diperbolehkan dalam keadaan duduk atau ittija. Tapi dia tadi dikatakan kalau dia sholat berdiri dia pahalanya sempurna. Tapi kalau sholat duduk separuh daripada pahala orang yang sholat berdiri. Kalau dia ittija separuh daripada pahalanya orang yang sholat duduk. Itu semuanya kalau dia mampu. Tartib yang sebelumnya, dia mampu berdiri sholat duduk berarti separuh pahalanya, separuh pahala orang yang berdiri. Dia mampu duduk sholatnya ittija, tidur miring, berarti dia mendapatkan separuh daripada pahalanya orang yang sholat duduk. Itu semuanya mendapatkan pahala separuhnya indal qudrah, ketika dia mampu. Kemudian wa yalzamul muttaji'u al-qu'ud lirruku'i was sujud. Dan wajib bagi orang yang salat ittija, tidur miring, al-qu'udu untuk duduk, lirruku'i untuk rukuk, was sujud dan sujud. Nanti ketika orang yang salat sunnah dalam keadaan duduk atau dalam keadaan muttaji' tidur miring, ya apa rukuknya? Gimana sujudnya? Rukuk dan sujudnya tidak boleh seperti hay'ah orang yang tadi tidak mampu untuk sholat duduk, kemudian sholat ittija au ma'abi roksi tadi, seperti sholat wajib. Enggak. Kalau dia sholat sunnah dalam keadaan ittija tidur miring, rukuk dan sujudnya dia harus dilakukan sambil duduk. Jadi ketika sholat ittija miring mampu dia untuk duduk, dia sholat ittija. Kemudian dia ketika mau rukuk duduk, dia rukuknya sambil duduk. Kemudian ketika mau sujud, ya duduk lagi. Sujudnya sambil dalam keadaan duduk. Itu wajib hukumnya. Oke. Sujudnya dalam keadaan duduk. Maksudnya dilakukan dalam keadaan duduk. Sujud ya sempurna. Dan sholat duduk atau ittija itu kalau bisa untuk sempurna, ya maka harus dilaksanakan dengan sempurna. Gitu maksudnya. Jadi
Ittija dalam keadaan qiyamnya, ya. Dalam keadaan rukuknya, ya. Rukuknya sambil duduk. Kemudian, Rukuknya sambil duduk, bukan sempurna. Iya enggak. Kalau qu'ud, kalau ittija, Rukuknya sambil duduk. rukuknya sambil duduk, ya. Kemudian sujud. Jadi dalam keadaan qiyam, kemudian dalam keadaan qiyamnya itu berarti ittija itu, ya. Dalam keadaan qiyamnya, ya. Rukuk dan sujudnya harus dilaksanakan dengan duduk kalau dia mampu, kecuali kalau sakit. Barok soro tentunya, ya. Allah apa ngeleset itu. Itu kalau salat sunnah, bagi orang yang salat sunnah diperbolehkan dia salat dalam keadaan duduk dan ittija. Istilqa boleh apa enggak? Salat sunnah dalam keadaan istilqa, tidur terlentang, boleh apa enggak? Amma mustalgian fala yasihu ma'a imkanil ittija. Adapun tidur terlentang, dalam keadaan tidur terlentang fala yasih, maka tidak sah ma'a imkanil ittija, bersama apa? Ada kemungkinan bagi dia untuk ittija. Ada kemampuan. Kalau dia ma'imkan bersama kemampuannya dia untuk ittija. Kalau dia mampu untuk ittija, tidak boleh dia salat istilqa. Tapi kalau tidak mampu baru boleh. Istilqa dalam salat sunnah tidak diperbolehkan kecuali kalau dia tidak mampu. Kenapa? Alasannya ada murudi, karena tidak warid. Tadi hadisnya tidak disebutkan istilqa, ittija saja sampai ittija. Wa fil majmu'i, dan di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, italatul qiyami afdalu min taktsirir rakaat. Memperpanjang berdiri itu lebih afdal daripada memperbanyak rakaat. Jadi memperpanjang salatnya, berdirinya dia itu lebih afdal daripada memperbanyak rakaatnya. Contoh, seandainya dia salat 10 rakaat dengan 20 rakaat, sama waktunya. Oh, bukan sama waktunya, ya. Kalau dia memperpanjang, ya, dia salat 20 rakaat sambil duduk, wa asyruga iman. Iya betul. Italatul qiyami afdalu min taktsir rakaat. Memperbanyak salat sambil berdiri, memperpanjang salat berdiri itu lebih afdal daripada memperbanyak rakaat. Iya, salat tarawih misalnya, nanti cepet-cepetan, berdirinya cepet dengan salat tarawih, tapi 8 rakaat tapi panjang, qiyamnya lebih afdal yang panjang, kan begitu. Jadi bukan yang memperbanyak rakaat tapi memperpendek qiyam. Nah, yang paling afdal sendiri ya banyak dan panjang qiyamnya gitu. Iya, illal witir wa duha. Karena rakaat untuk witir dan duha itu sudah matlub. Sudah muayyan gitu. Adatnya juga sudah tertentu. Maksudnya apa itu? Kalau sholat duha kan sudah ditentukan 8 rakaat. Kalau dia sholat 2 rakaat dipanjangkan sama sholat 8 rakaat, dia lebih afdal 8 rakaat. Walaupun pendek. Walaupun pendek. Oh. Sholat witir juga. Kalau sama. sudah warid itu ya. Warid. Ilal duha wal witir. Ilal duha wal witir. Iya. Ya, karena sholat tarawih itu memang ada khilaf itu ya. Jadi memang Nabi SAW sholat, ada riwayat 8 rakaat. Ada Nabi itu sholat 20 rakaat dan para sahabat sholat 20 rakaat. Ada yang lebih daripada itu. Ulama menyatakan sebagian yang 8 rakaat itu panjang, yang 20 rakaat agak pendek gitu. Jadi mereka tadi itu membedakan, ada di situ sebagian ulama. Nah, ya, itu karena hadis italatul qiyam afdal min taktsir rakaat, karena hadis afdhalus salati tul gunut. Paling afdalnya salat itu
tulul gunut ay tulul qiyam, yaitu yang lama berdirinya. Ya, wa qumu lillahi qanitin itu ulama sebagian mengartikan wa qumu lillahi qanitin qaimin. Wa fir raudhah, dan dalam kitab Raudhah Imam Nawawi juga, tatwilus sujudi afdalu min tatwilir ruku. Memperpanjang sujud itu lebih afdal daripada memperpanjang ruku. Kenapa? Karena hadis agrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Itu paling dekatnya seorang hamba dari Tuhannya dengan Tuhannya wa huwa sajidun, yaitu dalam keadaan sujud. Nah, karena itu memperpanjang sujud itu lebih afdal daripada memperpanjang ruku. Daripada memperpanjang ruku. Kalau untuk masalah memperpanjang sujud dan qiyam, di situ khilafnya sudah ada kemarin ya. Kemarin sudah ada khilaf, ada yang mengatakan qiyam tatwilul qiyam afdal min tatwilus sujud, dan itu yang mu'tamad. Kenapa? Karena di situ ada Fatihah, karena ada qiraah. Karena qiraahnya itu akhirnya mahalul qiraah, karena itu tempatnya untuk membaca Al-Qur'an, berarti itu lebih afdal. Ada yang mengatakan as-sujud lebih afdal karena hadis tadi ini. Agrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Nah, tapi di sini tatwilus sujud afdal min tatwilir ruku. Memperpanjang sujud itu lebih afdal daripada memperpanjang ruku. Allahu a'lam. Ada satu riwayat dari sini Ali ya. Man qara al-Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah falahu bi kulli harfin minhu mi'ah hasanah. Siapa orang yang baca Quran dalam keadaan berdiri salat, maka per huruf mendapatkan 100 pahala. Wa man shallal Qur'an wa huwa qa'idun fi shalah falahu bi kulli harfin minhu 25 hasanah. Siapa orang baca Quran dalam keadaan duduk sholat, maka dia mendapatkan 25 per huruf pahala. Wa man shallal Qur'an ala taharatin kharijas shalah, siapa orang baca Quran tadi itu khamsun hasanah ya, 50 pahala kalau dalam keadaan duduk per hurufnya. Siapa orang baca Quran dalam keadaan punya wudu di luar sholat, falau bi kulli harfin minhu 25 hasanah, per huruf 25 pahala. Wa man qala al-Qur'an ala ghairi taharatin, tidak mungkin fi sholah itu sudah ya, falau bi kulli harfin minhu 10 hasanat. Subhanallah, fadlullah wasi'. Ada perlu dibahas. Hasan itlaq. Mohon dijelaskan cara sholat terlentang tadi. Sholat terlentang ya, kalau dia sholat terlentang berarti dia wajib menghadap kiblat dengan wajahnya. Disunahkan dengan bagian telapak bagian dalamnya. Jadi menghadap kiblat dengan dua, dengan wajah dan ukhmusahu. Itu hukumnya ukhmusahu sunnah, yang wajib dengan kepalanya kalau dia mampu. Jadi kasih bantalan. Kemudian kalau dia tidak mampu dengan kepalanya, karena kepalanya tidak boleh digerakkan, berarti dia menghadap kiblat dengan ukhmusahu. Dengan ukhmusahu. Baik. Terus siapa rukuk dan sujudnya? Kalau dia mampu rukuk dan sujud secara sempurna, ya wajib. Kalau mampu dia. Tapi kalau dia tidak mampu, berarti dia auma'a bi ra'sihi. Dia merundukkan dengan kepalanya untuk rukuk. Dikatakan merundukkan kepalanya itu apa? Kan dia menghadap ke atas. Dia miringkan ke arah ard. Jadi dimiringkan dengan semampunya dan diusahakan untuk sujud lebih rendah. Kalau tidak mampu, bukan miringkan itu, mengarahkan kepalanya ke bumi. Nah, tadi di tuhfah tadi wa yugarrib jabhatahu minal ard ma'amkanahu. Minal ard. Garib jabhatahu minal ard itu fil istiqbal. Fil istilqa itu. Istilqa.
Oh. Hah? Lah ya ila sobil kiblah. Mana itu? Iya. Lah ya, wa ayyumi'a ila sobil kiblah raki'an wa sajidan. Iya, bukan arah kiblat. Ya. Kalau miring kan ya. Hah? Jadi ibarahnya tuh apa gini? Ya apa ya, Pak? Ibaratnya. Summa in ata garruku was sujud ata bihima wa illa aw ma'alahuma bi ra'sihi wa yugarrib jabhatahu minal ard ma amkanahu wa yaj'al sujud akhfad. Ya kalau dalam keadaan qu'ud. Kalau dalam keadaan istilqa ila sabil qiblah. Nah ini istilqa, pembahasan masa istilqa. Kan tadi pembahasan wa yajibu ayyadha tahta ra'si nahwa mukhaddatin yastaqbila wajhi al-qiblah wa ayyumi ila sabil qiblah raki'an wa sajidan wa bisujudi akhfad. Ya, tapi dijelaskan kalau ibarat tuhfa summa in ata karruku was sujud ata bihima. Kan tadi fa in ajaza anhuma, kalau dia tidak mampu dua-duanya. Di mana itu di pembahasan in ajaza itu sebelumnya setelahnya. Wa yajibu ayyadha tahta ra'si nahwa min khaddatin yastaqbila biwajhi al-qiblah wa ayyumi ila sawbil qiblah raki'an wa sajidan wa bisujudi akhfat minal ima' ila ruku' in ajaza anhuma, in ajaza anir ruku' was sujud. Ada gambarannya di sini. Ya. Qauluhu Imam Ramli aqrabu ilal ardi suratuhu ayyusalliya mustalqiyan wala yumkinuhu al-julus liyasjuda minhu walakin qadara ala ja'li muqaddami ra'sihi alal ardi aw sudghaihi duna jabhatihi wajaba ayatiya bi maqdurin haitsu kanat jabhatuhu aqrabu ilal ardi fi tilkal halah mimma kanat alaihi qabla sujud. Jadi begini mungkin ya. Jadi kalau ini istilqa gitu ya. Kemudian dia mau sujud, berarti dia tadi tetap ke arah kiblat. Ini ibarat kiblat di sana, ya, tetap ke arah kiblat. Jadi bukan begini, tapi miring begini. Tetap ke arah kiblat. Ya, bukan berarti miring begini. Bukan ya. Tetap ila sobil qiblah. Nah, jadi asalnya begini, ya. Kemudian kalau rukuk tetap ke arah kiblat. Paham ya? Tetap ke arah kiblat tapi miring, lebih dimiringkan ke mana? Ke bumi. Sujudnya lebih akhfat begitu. Berarti bukan meletakkan. Bukan berusaha untuk meletakkan sudrai dan jabhanya berarti. Enggak, bukan kan ima kan? Ima kan bukan buat itu kan. Ima yang sekiranya bisa lebih mendekatkan ke bumi begitu. Nah, kalau diletakkan berarti bukan ila sobil qiblah itu. Enggak ma'amkanahu semampunya. Iya, apa caranya? Kecuali kalau molor itu apa ini lehernya itu. Ya, jadi miring begitu ya, miring kemudian merundukkan begitu. Kalau memang dia bisa untuk menaruh jabahnya, ya wajib itu ya, harus. Kalau tidak bisa, ya nggak ya dengan cara ima itu. Miring ke kiri itu bukan berarti wajahnya ke bumi gitu loh. Ke kiri atau ke kanan, enggak harus begini, ke kanan. Itu tadi itu. Itu ila jihatil ard. Nah, ila saubil qiblah itu kan dia kan tidur telentang. Itu ila saubil qiblah itu gini loh maksudnya. Bukan miring ke kiri, ke arah kiblatnya. Kan dia kan istilqa. Kan dia istilqa bisa miring kanan, bisa miring kiri kan. Jangan ente miring kecuali ke arah kiblat gitu loh. Ila saubil qiblah itu maksudnya. Enggak kepalanya itu, Beb.
Ini pembahasannya sujud. Lah ya, kepalanya itu miringnya itu kan bisa ke dua arah kan dia kan. Ketika salat istilqa, oh enggak, dia kan kakinya ke depan ya. Ke depan. Berarti boleh dua-duanya. Iya iya. Enggak boleh dua-duanya berarti. Boleh dua-duanya. Coba dibaca lagi. Dibaca lagi coba. Bacaan. Sin. Bacaan satu-satu. Qauluhu aqrabu ilal ardi suratuhu ayyusalliya mustalqiyan. Wala yumkinuhu al-julus liyasjuda minhu walakin qadara ala ja'li muqaddami ra'sihi alal ardi aw sudghaihi duna jabhatihi. Wajaba ayatiya bimaqduri Duna. duna jabhatihi. Lagi. Walakin qadara ala ja'li muqaddami ra'sihi alal ardi aw sudghaihi. Jadi miring berarti ya. Jadi ya, Duna begini, jabhati. merunduk begini ya, merunduk begini atau merunduk begini ya. Duna jabhatihi. Ya, duna Jabhatihi. jabhatihi. Lah kalau dengan jabhanya berarti dia akan bukan sobil kiblah itu berarti. Muqaddam ra'sihi. Lakin Ra'sihi. Ya apa sih? Lihat nih. ayyusalliya mustalqiyan Heeh. wala yumkinuhul julus liyasjuda minhu Heeh. walakin qadara ala ja'li muqaddami ra'sihi alal ardi aw sudghaihi duna jabhatihi Heeh. wajaba ayatiya bimaqdurihi haitsu kanat jabhatuhu aqrabu ilal ardi fi tilkal halah mimma kanat alaihi qabla sujud wa qaluhu mustalqiyan ay au muttaji'an. Sama ya, mustalqi sama muttaji' sama. Ya kalau nggak bisa dengan sempurna ya. Iya, jadi sujudnya kalau itija itu bukan berarti dimungkrukno ngene gitu loh. Wajahnya lebih dan sudghaihi lebih didekatkan kepada bumi, bukan jabahnya. Kalau jabahnya berarti dia tidak sobil kiblah berarti. Jadi alafu ya. Ini kalau ibarat istilqa gitu ya. Rukuk misalnya, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Lebih ke bumi. Tapi kalau jabahannya itu ke bumi, loh, ini kan berarti sudah tidak sobil kiblah gitu loh. Ke sujud ke tempat lain, arahnya lain gitu loh. Jadi diiringkan ya bukan sekiranya wajahnya itu menghadap kepada bumi dan sudghaihi, bukan jabahnya. Kalau jabahnya kepada bumi berarti dia sujudnya kepada selain kiblat. Kan gitu ya. Nah, enggak, artinya walaupun dengan bantal ya apa ya? Walaupun dengan bantal, ya apa caranya sujudnya? Walaupun dengan bantal, cara sujudnya gimana? Kalau memang tidak model begitu. Jadi bukan miring, bukan itu mendekatkan kepada bumi dalam keadaan tetap ke sobil kiblah gitu, ke arah kiblat. Mafhum mana kira? Iya, muqaddami ra'si. Tapi tetap kan menghadap ke sana. Tapi kalau jabahnya dia hadapkan ke tanah, gimana yang kita sujud ke sana berarti? Apa nah? Berusaha sudghaihi dan muqaddam ra'sihi kepada tanah tadi itu. Benar menghadap tetap ke sana katanya. Berbes. Muqaddam ra'sihi. Oh, itu kan berarti boleh mendekatkan dengan wajah atau dengan ini, dengan bukan tafsil atau takhir itu. Takhir.
Ya, haitsu ini loh ibarat wajaba ayatiya bimaqdurihi haitsu kanat jabhatuhu agrab ilal ardi. Semampunya dia, sekiranya dia bisa meletakkan dahinya ke Iya, maksudnya begini loh, bukan berarti kepada tahwil kepada sobil kiblat. Jadi lebih mendekatkan mana itu? Lebih mendekatkan itu. Jadi tetap ke arah kiblat. Bukan kepada selain kiblat. Lah kalau selain kiblat tidak bisa ya, apa caranya? Kalau ente tidur begini, kemudian sujudnya itu jabahnya begini, itu kan berarti kepada selain kiblat ente sujud. Jadi tetap diangkat, tetap ke arah kiblat. Ya. Maaf Mas ya. Paham ya? Kalau qiyam pakai mihdah, kalau rukuk dan sujud keluar dari mihdah. Seperti itu. Kalau apa? Kalau qiyam pakai bantal, kalau rukuk dan sujud turun dari bantal. Itu Maksudnya termasuk. apa? Waktu sholat mustalqiyan, waktu sholat terlentang, Nggak supaya itu yang dekat kepada bumi itu mananya? Tengkuknya atau jabhah dan sudre? Ya apa caranya? Kalau tanpa bantal kan berarti tengkuknya yang lebih dekat kepada bumi. kalau pakai bantal kan wajah sobil kiblah, menghadap kiblat. Terus kalau rukuk itu supaya Diambil bantalnya. ibaratnya ya kita turun dari bantal lah gitu. Turun dari bantal. Enggak begitu maksudnya. Kalau turun dari bantal berarti yang dekat itu tengkuknya itu. Ini kan ke arah kiblat, cuma mendekatkan wajah dan sudrehi kepada bumi jika dia mampu, dalam arti ima. Ima itu mungkruk gitu. Ya, mendekatkan diri. Nah, kalau gitu kan bukan ima itu namanya. Mendekek itu. Ya. Allah. Ustadz, masalah berdiri bagi yang mampu ini, misalnya kita mampu berdiri tapi posisinya kita misalnya ada di mobil dan kita nggak bisa keluar dengan alasan apapun, atau kita misalnya terkunci dalam lemari lah, gimana kita akan mampu berdiri tapi secara syar'i apa dikatakan mampu? Scroll. Ya, kemarin kan dikatakan tidak mampu berdiri, kan ada yang dobitnya ada beda pendapat kan ulama. Ada yang mengatakan ada masyaqqah syadidah. Ya, kalau memang tidak bisa berdiri, kunci dari dalam satu tempat yang dia tidak bisa berdiri, ya berarti masyaqqah. Oh, berarti nyundul mana dia? Tidak bisa dia. Masyaqqah syadidah berarti dia kesulitan, mau maksakan diri tidak bisa. Berarti sholat dalam keadaan duduk. Dia tidak mampu seperti itu. Tidak, ini contoh sing di tempat lah, tempat terkunci. Kalau di mobil tidak boleh kan sholatnya, sholat wajibnya kalau memang dia tidak bisa berdiri turun ya sholat. Kalau dia bisa menyempurnakan rukuk dan sujudnya ya sah, tapi kalau boleh dan tidak wajib qadha. Tapi kalau dia tidak mampu untuk menyempurnakan rukuk dan sujudnya ya wajib diqadha'i untuk sholat li hurmatil waqt tak berarti kan. Tapi anak istiqrar tidak apa-apa. Ada yang ada gol masih itu. Ada yang lain? Fadhal, belakang. Mik. Tadi itu pembahasan tidak mampu.
karena sakit terus sembuh, bagaimana statusnya? Iya. Semuanya itu sebetulnya kalau dia tidak mampu di dalam sholat untuk melakukan yang sempurna, berarti dia boleh turun kepada derajat yang di bawahnya. Tapi kalau di tengah-tengah sholat dia mampu, ya wajib dia berdiri lagi. Tapi di situ dibahas masalah Fatihah, ada pembahasan masalah Fatihah. Ketika anak di tengah-tengah sholat tidak mampu berdiri, duduk. Ketika duduk tengah-tengah baca Fatihah, mampu untuk berdiri, merasakan bahwa badannya kuat lagi, wajib berdiri. Lah Fatihahnya gimana? Ketika tengah-tengah Fatihah dia berdiri, nunggu dia sampai berdiri tegak baru diteruskan Fatihahnya, apa ketika dia bangkit dari duduk ke berdirinya itu sambil membaca Fatihah? Nah, di situ ulama mengatakan apa? Dia tidak diperbolehkan meneruskan Fatihahnya kecuali sampai berdiri tegak. Karena apa? Karena hay'anya, bentuknya dia berdiri itu lebih sempurna daripada bangkitnya dia. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu berdiri tengah-tengah Fatihah, dia merasakan kakinya tidak kuat untuk berdiri, dia boleh duduk. Fatihahnya gimana? Teruskan Fatihahnya sambil duduk. Kenapa? Karena bentuknya dia ketika turun dari berdiri semakin rendah itu lebih sempurna daripada duduknya dia nantinya. Yang saya muskilkan itu setelah 2 tahun sakit seperti itu terus sembuh, apakah i'adah 2 tahun? Oh enggak, dia enggak wajib i'adah semuanya itu. Kalau dia tidak mampu sholat berdiri, dia boleh sholat duduk atau ittija atau istilqa tadi, dan tidak wajib i'adah, sah sholatnya dia. Karena li'udhrin itu kan, in ajaza, in godaro. Lah kalau tidak godaro yang berarti tidak wajib qiyam kan. Wajib qiyam itu kan al-gadir kan. Kalau al-ajiz ya berarti tidak wajib ukur. Tanya lagi, pembahasan dari ima tadi loh, apakah status ima itu bisa mengkategorikan itu dihukumi sholat? Kan kalau tidak bisa berdiri duduk, sedangkan sholat itu Aqwal wa af'al. Af'al wa aqwal. Apa itu dikategorikan sholat, Mas Yan? Definisinya sholat apa? Aqwalun wa af'alun. Itu kan juga af'al itu. Rukuk dengan ima itu kan juga af'al. Itu kan sudah memang diatur. Ya ghaliban ya. Dimasuk dalam sholat, kenapa? Muskilnya apa? Jadi kalau sempurna itu ghaliban kan, iya. Yang tidak ghalib kan juga. Iya. Lah sholat jenazah, jangan rukuk dan sujudnya tetap sholat kan gitu ya. Tidak, ghaliban itu gini loh, rukuk dan sujud itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang dengan ima, ya pada posisinya masing-masing tetap dikatakan rukuk itu, tetap dikatakan sujud. Bagi yang marid gitu rukuknya sama sujudnya, bagi yang sunnah begitu rukuknya dan sujudnya, bagi di atas kendaraan begitu rukuk dan sujud. Ya rukuk dan sujud itu namanya. Terus apa? Muskilnya apa? Tidak ada kan? Apa muskilnya? Itu loh yang saya muskilkan kalau ima terus bil ajufan in ajazanil ima bitarfid, bahkan menurut anil imam Abu Hanifah wa Malik an in ajaza anil ima birasi sakotat anhu sholah. Lain kan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah memang sudah tidak bisa ima, ya berarti tidak ada ijra' al-arkan dalam golab, tidak ada. Karena tidak dikatakan sholat kalau tidak ada af'al. Tapi kalau kita menyatakan harus untuk ijra' al-golab, begitu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi bukan berarti kalau bisa af'al sagoto anhu sholat, tidak ada. Itu sepakat ulama itu. Masalah ijra' al-ghalab aja itu yang ada khilaf itu.
Iya. Ala kulli hal, ikhtilafnya ulama itu rahmah ya. Dan memang begitu Imam Abu Hanifah berpendapat kalau sudah tidak bisa sudah sholat tadi itu walaupun dengan ima, orang yang sudah tidak bisa gerakan sama sekali untuk sholat, ya berarti tidak wajib sholat sudah walaupun berakal. Nah, untuk sholat dengan hati itu dan ini menurut Imam Abu Hanifah, paham ya? Ya udah, berarti tidak wajib sholat. Tapi menurut kebanyakan ulama tetap wajib dalam mukallaf tadi itu, semenjak masih berakal, semenjak sadar maksudnya. Ya. Untuk di i'anah itu juga disebutkan memang ada ibaratnya. Karena itu dari qaulu fa in ajaza ay anil ima bil ajfan thumma in ajaza anil ima bi tarfi shalla bi qalbihi bi an yujriya arkanaha wa sannaha ala qalbihi qauliyatan kanat aw fi'liyatan in ajaza anin nutqi aidan bi an yumathila nafsahu qa'iman wa qari'an wa raki'an li annahul mumkin wala i'adata alaihi wal qawlu binudratihi mamnu'. Wal qawlu binudratihi, dan katakan itu adalah nadir sehingga nantinya adalah i'adah. An-nadir kal ma'dum berarti nantinya dianggap wajib i'adah, itu qaul yang demikian mamnu'. Itu tetap dikatakan wala i'adah. Pertanyaan. Cukup. Terus, mungkin ada ziyadah untuk masalah ini tadi. Kenapa kan mutanafil itu diperbolehkan untuk duduk, tapi kalau untuk salat fardu tidak, karena alasannya kan ini memang li'annahu yaktsur. Ini yang memang mendasari kaidah an-nafal ausa' minal fardi. Ya anna dairatan nafal ausa'u minal fardi, karena memang salat nafal yang terlalu banyak dibandingkan dengan salat fardu hingga ada beberapa hal yang dianggap renggang. Karena ini dikatakan nafal yaktsur. Karena itu sebagian ulama sehingga muncul pendapat bahwasanya apa? Salat sunnah yang jarang dikerjakan wajib di dalamnya untuk qiyam. Di antaranya kal iden, kusufen, termasuk istisqa. Di antaranya itu karena apa? Linudratihi, makanya wajib untuk qiyam. Karena alasannya tadi ini kan yaksur. Kalau yaksur dalam hal ini bisa dianggap masyaqqah, bisa dianggap dia melaksanakannya ma'judi wa ila tarkau, akan meninggalkannya sama sekali. Makanya kalau yang jarang wajib untuk qiyam. Gol ya. Jadi kenapa kok sholat sunnah itu boleh duduk, kok sholat wajib itu berdiri gitu loh? Karena sholat wajib itu sedikit jumlahnya, sunnah itu banyak gitu. Sunnah itu adalah banyak. Sebagian ulama gimana kalau sunnahnya itu sedikit? Nah, seperti sholat id atau yang lainnya, ya tetap hukumnya boleh duduk, itu mu'tamad. Tapi sebagian lagi, lah kalau sedikit begitu, ya berarti harus berdiri. Tidak sah kalau tidak berdiri begitu. Sebagian ulama. Apa itu? Kolmin itu yang wajib itu. Timbul satu pertanyaan. Kenapa kok sujud dikatakan agrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid? Kok sujud paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal sujud kan semakin rendah kita. Berarti Allah itu ada di bumi. Agrab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, kan berarti Allah itu ada di bumi. Ya, bukan begitu maksudnya. Karena dalam sujud itu lebih tawadhu kepada Tuhan, lebih merendahkan diri kepada Tuhan. Cara untuk mendekat diri kepada Tuhan yaitu dengan lebih merendahkan diri, dengan lebih tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sujud itu adalah agrab mayakun. Ini sekaligus untuk membahas akidah yang menyatakan Allah itu di langit. Nah, sebetulnya kalau Allah itu ada di langit, berdiri lebih agrab ya enggak? Allah itu kalau ada di langit aja, Allah di langit, berdiri lebih agrab, kepalanya lebih dekat ke langit. Justru kalau
sujud ke bawah abad itu. Tapi di situ agrabu mayakunu minal abad. Karena itu tidak bisa diartikan bahwa Allah itu di langit, sumastawa ilas samai, kemudian Allah Subhanahu wa taala tinggal ada di langit. Itu jangan diartikan letterlek, tapi itu harus diartikan dengan majaz atau tafwid. Nah, ya. Karena itu tidak bisa dikatakan Allah itu ada di langit, sedangkan Nabi menyatakan bahwa sajid yang paling dekat. Berarti semakin jauh itu. Nah, di sini maksudnya hatinya itu lebih dekat kepada Allah karena lebih tawadhu dalam keadaan sujud.